Di sini akan saya lanjutkan ke lembaga DPD Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai dasar hukum sama seperti lembaga lainnya. Pasal 22 ayat pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi. Ayat kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah bersidang setidaknya sekali dalam setahun. Yang keempat, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam undang-undang. Kalau tugas dan wewenangnya anggota DPD itu adalah: yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terakhir, keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Jadi itu adalah salah satu beberapa dari hukum dan undang-undang dari lembaga DPR. Tapi karena saya lanjutkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga mempunyai dasar hukum, yaitu berasal dari pasal 24 ayat 2, pasal 24A ayat 1 sampai 5. Serta saya akan menjelaskan dari pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang ke-24A ayat 1 sampai 5, ini saya akan jelaskan 1 sampai 3 saja karena terlalu banyak saya ini durasi. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, memiliki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang dimiliki oleh undang-undang. Kedua, Hakim Agung yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, calon Hakim Agung diusulkan KY atau Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Yang keempat, Ketua dan Wakil Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Yang kelima, susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Di sini saya juga akan jelaskan tugas dan wewenang MA. MA itu mempunyai tugas dalam dapat memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. Yang kedua, MA dapat menguji peraturan secara material terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang, terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, MA bertugas sebagai pengawas tinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang keempat, MA berwenang atau bertugas dalam mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Yang kelima,
MA bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Bisa akan lanjutkan ke Komisi Yudisial pada pasal 24B ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya mau dari ayat 1. Ayat 1 menerangkan bahwa KAI bersifat mandiri dan berwenang memberikan rekomendasi nama seseorang calon hakim agung. KAI juga berwenang menegakkan serta menjaga baik perilaku, keluhuran, martabat maupun kehormatan hakim. Jadi selain itu KAI juga mempunyai tugas tadi. Nah, kalau ayat 2 menerangkan bahwa seorang anggota KAI wajib berpengetahuan dan berpengalaman dalam memadai bidang hukum serta dilengkapi dengan kepribadian integritas tanpa celah. Yang ketiga menerangkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota KAI dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Menerangkan bahwa keanggotaan, kedudukan maupun susunan KAI ditetapkan dalam sebuah undang-undang yang tugas dan wewenang seorang KAI. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjaga dan menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta berperilaku hakim, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama dengan MA keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dan saya akan lanjutkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Jadi di sini BPK itu biasa berperan sebagai pengatur keuangan pemerintah. Pasal 23 ayat 5 tahun 1910 menjelaskan bahwa pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan. Ini masih doang nih. Nah, kalau tugas dan wewenang, pertama pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia (BI), dan lembaga negara lainnya, serta semua lembaga yang mengelola keuangan negara. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang untuk pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu semacam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang telah berlaku. Hasil pemeriksaan BPK dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan kepada tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau saya katakan saya ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Sebelumnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.